Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan, saya Alam. Mari kita mulai agenda kali ini dengan memanjatkan doa terlebih dahulu bagi rekan-rekan kita yang sedang berada dalam kondisi sakit ataupun tertimpa kemalangan lainnya, kemudian bagi kelancaran kegiatan kita ini, dan kemudian pekerjaan pada hari ini dan ke depannya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Internal, Ibu Niken Widiawati, yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan Sekretariat BPPK, dan tentunya yang kami banggakan, Sobat KI Setban sekalian. Kami ucapkan selamat datang dalam episode 23 kegiatan Setban 1, yang kali ini kami dari Kepatuhan Internal akan mencoba mengedepankan sebuah tema, yaitu meraih bintang dengan berakhlak. Agenda pertama, mari kita sambut terlebih dahulu Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Internal yang akan memberikan arahan secara umum pada Ibu Niken Widiawati. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman semua yang kami hormati, teman-teman pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan Sekretariat Badan, juga kawan-kawan pelaksana yang sangat kami banggakan. Tentunya pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini masih memperkenankan kita untuk bertemu, insya Allah dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan bersemangat dan berbahagia ya teman-teman. Di Rabu pagi yang cerah ini ya, meskipun mungkin beberapa tempat mendung, tapi saya kira mendung tidak berarti hujan ya, mendung tanpa udan gitu ya. Mudah-mudahan masih ada matahari yang menyinari kita di hari ini dan seterusnya. Dan tentunya juga pada teman-teman yang tadi disampaikan mungkin dalam keadaan sakit atau keluarganya juga dalam keadaan kurang sehat, segera disehatkan kembali, dipulihkan, dan yang sedang galau mulai tercerahkan ya hari ini dan seterusnya, dan segala yang ada masalah segera ada solusinya sehingga segala sesuatunya akan berjalan dengan baik-baik saja ya insya Allah. Nah teman-teman, pada kesempatan hari ini tentunya hal yang bagi saya adalah yang pertama nih ya, membuka acara Setban 1 ini sungguh sangat saya mengapresiasi di Setban, luar biasa sudah melakukan berbagai hal yang menurut saya mengencourage kita semua, kemudian juga memberi kesempatan bagi teman-teman muda ini untuk kemudian berkarya. Ini satu hal yang sangat baik. Tentunya juga untuk menuju kita mewujudkan connect organization di BPPK dan tentunya di Sekretariat Badan. Dan di episode 23 ini kami dari bagian SDM dan Kepatuhan Internal akan menyampaikan hal yang menurut saya penting gitu ya. Penting untuk kita pahami sebagai seorang ASN maupun juga sebagai insan Kementerian Keuangan. Ini menarik bagaimana kita akan meraih bintang dengan berakhlak ya. Tema hari ini sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, bagaimana kita sebagai ASN diharapkan menjadi ASN yang berakhlak gitu ya. Berakhlak tidak saja secara terminologi merupakan satu tingkah laku yang secara sadar ingin melakukan sesuatu yang bersifat baik gitu ya dalam hal apapun gitu. Sehingga kita sebagai manusia-manusia yang diharapkan jadi manusia yang berakhlak secara terminologi. Namun di sisi lain dalam hal berkinerja tentunya sebagai ASN kita juga diharapkan menjadi ASN yang berakhlak dalam hal berorientasi pelayanan yang akuntabel,
kemudian kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini sebenarnya apa yang menjadi singkatan dari berakhlak ini juga tentunya relevan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang jauh sudah dicanangkan oleh Menteri Keuangan terdahulu, Pak Bambang. Ya Pak, saya kok lupa jadinya ya. Dulu Pak Menteri kita yang dari Mandiri. Kemudian teman-teman Agus Martowardoyo, Masya Allah. Terima kasih Pak, saya diluruskan. Saya kok ingatnya Pak Bambang aja ya. Mohon maaf. Ya, Pak Agus Martowardoyo legend juga, beliau yang kemudian menginisiasi untuk mewujudkan sebuah nilai-nilai yang harus diikuti oleh seluruh insan Kementerian Keuangan dan mengalir dalam darah kita semua. Demikian juga ASN berakhlak ini juga diharapkan menjadi satu kesatuan yang melekat dalam tubuh kita dalam setiap tingkah laku kita. Nah, hari ini dari tim sebagian kepatuhan internal nanti akan menyampaikan terkait berbagai hal, mulai dari core value ASN berakhlak nanti oleh Pak Kemis ya Pak Kemis ya, kemudian kode etik oleh Mbak Rizka, dan juga nanti berbagi bintang. Nah, ini menarik nih, berbagi bintang oleh Mbak Afi. Nah, nanti kami harapkan apa yang nanti disampaikan oleh teman-teman semua ini bisa menginspirasi kita semua untuk senantiasa menjadi ASN yang berakhlak sekaligus pribadi yang juga berakhlak dalam terminologi kita sebagai manusia. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu ya pengantar dari saya, karena saya juga tidak ingin berpanjang lebar. Saya ingin kita semua bisa mendapatkan ilmu dengan lebih banyak, lebih cepat, sehingga semakin mencerahkan kita semua pada hari ini. Dan tak lupa juga ya teman-teman, saya mengingat bahkan bagaimana branding kita sebagai ASN juga sudah digulirkan. Bagaimana kita harus bangga melayani bangsa. Jadi tidak ada lagi cerita kita dilayani gitu ya, itu adalah masa lalu. Nah, masa kini adalah kita bangga melayani bangsa, bangga menjadi pelayan masyarakat. Nah, mungkin itu dari saya, Mas. Terima kasih sekali lagi. Selamat mengikuti di acara Setban 1 ini. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Niken, ya bangga melayani bangsa ya. Baik, selanjutnya mari kita mulai masuk ke materi. Jadi ini ada istilah baru, gitu ya. Ada bintang, ada berakhlak. Sebelumnya mari kita undang ini. Kami punya 3 narasumber andalan dari KI. Boleh kita undang ya, ada Pak Kemis tadi, ada Kakak Rizka, dan ada Mbak Afi. Halo para narasumber. Halo Kang kabarnya? Alam. Iya. Sehat Kang Alam. Halo Kang Alam. Alhamdulillah sehat. Bagaimana ini? Ada istilah baru ini tadi, ada bintang, ada berakhlak juga. Apakah kita sebagai aparatur sipil ini harus berakhlak? Terus apakah yang dimaksud berakhlak di sini ini seperti apa? Terus bagaimana bintang-bintang ini memiliki fungsi tertentu atau ada maksud tersembunyi lain? Atau mungkin ini saya yang banyak bertanya ya, sepertinya. Baiklah, tanpa lebih banyak membuang waktu, bahasan pertama ya ada PNS berakhlak. Nah, kalau ini harus Pak Kemis ini yang menjadikan, ya gimana Pak Kemis? Ya Kang Alam. Ya, apakah berakhlak ini ada ini menyinggung terkait akhlakul karimah atau seperti apa Pak Kemis? Iya, secara terminologi ya, akhlak itu merupakan kata jamak dari khuluq ya, dalam bahasa Arab, ini diambil dari bahasa Arab yang artinya tingkah laku atau perangai atau tabiat seseorang. Berakhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong satu keinginan secara sadar. Jadi kita melakukan sesuatu itu secara sadar, bukan secara di bawah sadar. Jadi kita diharapkan melakukan
berakhlak ini dengan secara sadar. Ada akhlakul terpuji ya, akhlakul karimah, dan juga ada akhlak yang tercela, ada akhlakul mazmumah. Tapi sebagai seorang ASN, untuk kita dituntut untuk berakhlak yang terpuji ya, bukan berakhlak yang tercela. Secara sadar kita melakukan hal-hal yang terpuji. Namun ini masalah ada yang baru nih. Di tahun 2021 ini ternyata Pak Presiden kita nih, Pak Jokowi, itu launching atau menggulirkan suatu core value untuk ASN, seluruh ASN di negara kita yang tercinta ini untuk berakhlak. Gitu. Nah, apa sih yang dimaksud berakhlak menurut persepsi para pimpinan kita? Kita coba dengarkan, kita lihat video berikut, Mas. Halo. Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya adalah 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah,
Demikian tadi kita sudah menyimak bersama ya apa yang disampaikan oleh para pimpinan kita dan tentang berakhlak. Gitu. Jadi kita secara sadar, secara sadar melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Gitu. Mungkin yang pertama ya terkait dengan berorientasi pelayanan, panduan perilakunya tadi disebutkan, yaitu satu, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Ibu kita ya, Bu Menteri Keuangan dalam beberapa hal bahwa kita adalah pelayan masyarakat, bahkan Bu Menteri sendiri menyebut bahwa beliau adalah Menteri Pelayanan gitu ya. Jadi fungsi kita itu adalah melayani seluruh bangsa Indonesia dalam hal terkait dengan keuangan. Jadi kita jangan berperilaku seperti priai yang minta selalu dilayani. Kita berlaku selalu mengetahui apa yang diharapkan oleh masyarakat, apa yang perlu atau apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Yang kedua yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dalam beberapa kesempatan mungkin di catatan Ibu kita ya di depan, dulu di depan pintu masuk kita itu ada catatan dari Ibu kita, jadilah institusi yang solutif gitu ya, bukan hanya Bu Tejo aja yang solutif. Jadi Bu Menteri juga sudah mengharapkan kita semua untuk menjadi institusi yang solutif. Selain itu kita melakukan pelayanan dengan ramah, dengan cekatan, mengetahui apa yang segera ingin diharapkan oleh stakeholder kita, apa yang diharapkan oleh orang yang ingin kita layani, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik dengan waktu atau secepatnya gitu ya. Dengan kalau zaman jadul dulu ya, mungkin sebelum ada reformasi birokrasi gitu ya, mungkin kalau bisa dilama-lamain kenapa dipercepat gitu, mungkin sekarang dibalik gitu, kalau bisa cepat kenapa harus dilama-lamain. Dan juga dapat diandalkan, jadi pelayanan kita bisa memuaskan dari stakeholder kita. Jadi, mungkin seperti yang disampaikan oleh pimpinan kita ya Pak Ses ya, mungkin kita bisa selangkah lebih maju atau selangkah lebih dari standar yang ada, mungkin bisa memberikan selangkah lebih maju dari standarnya. Terus perilaku berikutnya adalah melakukan perbaikan tiada henti. Ini terkait dengan berorientasi pada pelayanan. Kita diharapkan selalu senantiasa untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam segala hal, dan utamanya dalam tugas kita. Terus core value berikutnya adalah accountable. Dengan pada perilakunya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, yang sangat diperlukan ya sebagai seorang ASN kita untuk selalu bersikap jujur gitu. Jadi tidak kalau lawannya jujur adalah membohongin gitu ya. Kita selalu menyampaikan sesuatu dengan jujur dan bertanggung jawab atas kerja kita, dan juga dilakukan dengan cara cermat dan disiplin. Nah, ini terkait disiplin ini sekarang menjadi banyak perhatian ya, terutama dalam masa-masa pandemi ini. Jadi di mana kita bisa bekerja dari mana saja, gitu ya, tidak harus di kantor, sehingga pengawasan waskat dari atasan kayaknya kurang optimal gitu ya. Mungkin kalau kita sadar ada waskat pengawasan malaikat, mungkin akan jadi lebih optimal sebetulnya, tapi tidak semua mempunyai kesadaran sebagai diawasi oleh malaikat. Nah, itu
kembalikan pada diri kita masing-masing. Sebagai ASN kita harus bersifat disiplin, ya, pemanfaatan jam kerja dimanapun kita melakukan pekerjaan, baik di kantor maupun di rumah. Dan berintegritas tinggi. Nah, yang juga dituntut sebagai saya ASN ya, kita berintegritas tinggi, menjaga nilai-nilai kita, gitu. Jangan sampai nanti di tengah masyarakat kita melakukan hal yang kurang bagus sehingga kita dilihat, wah pantesan orang Kemenkyu, mungkin itu harus kita jaga benar-benar. Berikutnya panduan perilakunya terkait akuntabel adalah menggunakan kekayaan dan barang negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Nah, kebetulan kita semua dibekali BMN ya. Dan kalau saya pribadi dibekali laptop oleh kantor. Untuk apa laptop yang diberikan atau dipinjamkan oleh negara ini, oleh kantor ini? Nah, kita harus secara disiplin atau secara paskat jadi bisa menggunakan atau memanfaatkan BMN ini sebaik mungkin sesuai dengan tugas kita selaku ASN, dan juga secara efisien untuk BMN yang mungkin diamanahkan kepada kita. Terus berikutnya yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kita yang diberi kewenangan jabatan, ya, mungkin sebagai pejabat ataupun pelaksana, mungkin pelaksana juga diberi kewenangan juga. Atas kewenangan yang ada di kita tidak disalahgunakan, tidak sesuai dengan semestinya. Kalau di PP 94 ya, PP 94 maupun PP 53 tahun 2010, kalau PP 94 baru terbit kemarin tahun 2021, kebetulan untuk sosialisasinya kita masih menunggu beberapa hal yang masih didiskusikan antara Biro dengan pihak Menpan RB ya, karena ada hal yang perlu diklarifikasi. Nah, baik di PP 94 maupun PP 53 2010, apabila kita melakukan penyalahgunaan kewenangan, tidak tanggung-tanggung nih secara sistem di aplikasi penentuan jenis hukuman disiplin, penyalahgunaan ini adalah pelanggaran berat yang dianggap harus dikenai hukuman jenis hukuman berat. Tapi kita harapkan sih nggak ada lah ya di antara kita yang menyalahgunakan kewenangan yang ada di kita. Berikutnya, core value berikutnya setelah berorientasi pelayanan atau akuntabel adalah kompeten. Nah, kita semua juga dituntut untuk mempunyai panduan perilaku, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Dalam kondisi dunia yang sangat dinamis, sekarang mungkin dengan dipercepat dengan adanya pandemi, segala sesuatunya berubah dengan cepat. Nah, kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri, ya, meningkatkan kompetensi diri, menjawab hal-hal yang baru yang sebelumnya belum kita prediksi mungkin. Terus sebenarnya sudah kita prediksi, tapi ternyata dipercepat nih dengan adanya pandemi. Kita mungkin masing-masing bisa mengupdate diri, meningkatkan kompetensi diri untuk menghadapi tantangan tersebut dan membantu orang lain belajar. Nah, mungkin tidak semua kita bisa mengikuti perubahan yang secepat perubahan yang ada ya gitu. Mungkin ada teman kita yang mungkin perlu didorong nih untuk bisa mengikuti. Nah, kita bisa dengan senang hati, dengan sadar, dengan sukarela kita membantu teman kita untuk belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, kita harapkan hal-hal yang diamanahkan kepada kita laksanakan dengan yang terbaik, atau kalau bisa sesuai arahan Basnas adalah melebihi dari standar yang ditentukan. Terus berikutnya core value yang diharapkan seorang ASN di SI Menpan RB nomor 20 tahun 2021 ini adalah
harmonis. Nah, di dalam keanekaragaman ya, kebinekaan kita, gitu ya, kebinekaan Indonesia, kita dituntut untuk selalu menjaga keharmonisan di lingkungan kita, baik di kantor maupun di lingkungan rumah kita, di RT kita mungkin, atau di komplek kita, gitu ya. Jadi dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama, atau mungkin kalau di kantor tidak membeda-bedakan apa itu, angkatan ya. Wah, ya angkatan saya itu alma mater saya, mungkin tidak melakukan apa ya, standar ganda gitu ya, untuk yang sejalan dengan kita perlakukan lebih dibanding yang lain. Harapan tidak seperti itu. Dan suka menolong orang lain untuk dalam rangka untuk menciptakan keharmonisan baik di lingkungan kerja maupun di rumah. Kita diharapkan untuk selalu tanggap dengan lingkungan kita, apalagi dengan kondisi sekarang ya, pandemi. Mungkin bagi kita sebagai selaku ASN mungkin tidak begitu pengaruh ya secara ekonomi gitu dengan adanya pandemi ini. Tapi kanan kiri kita, tetangga kita mungkin sangat-sangat terpukul dengan adanya pandemi ini. Nah, bagaimana kita bersikap selaku seorang ASN untuk proaktif membantu menolong orang lain, apapun itu latar belakangnya. Terus membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi dengan adanya itu tadi kolaborasi, menggunakan tidak membeda-bedakan teman-teman kita, ya, kita bisa diharapkan dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik, atau melebihi dari standar yang ada. Dan berikutnya terkait dengan core value ini adalah nilai loyal. Itu pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, serta pemerintahan yang syah. Ini selaku ASN kita juga dituntut untuk setia pada ini Pancasila, Undang-Undang 45, pemerintahan yang syah. Jadi kalau di pemantauan kode etik mungkin nanti yang dijelaskan oleh Pak Rizka gitu ya, dalam bermedia sosial kita harus bijak untuk menjaga memegang teguh ideologi itu Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI. Kita bersikap untuk selaku ASN ya sebagai abdi masyarakat, kita tidak memecah belah atau menimbulkan hal-hal kebencian. Kita harus menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itu adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Kita selaku ASN diharapkan bisa saling menjaga nama baik itu. Kalau misalkan kita ada pemantauan kode etik, itu adalah dalam rangka untuk memagari kita. Nah, apabila ini ada pelanggaran terkait dengan loyalitas ini memegang teguh Pancasila, Undang-Undang 45 dan negara kita di PP 94 baru muncul ya di kewajiban selaku PNS gitu ya. Itu langsung dikenakan hukuman tingkat sedang. Kalau tadi penyalahgunaan kewenangan itu tingkat berat, kalau menciderai loyalitas kita kepada negara itu dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang. Dan yang sangat penting adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Apabila kita diberi amanah untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pekerjaan kita, apalagi rahasia instansi, rahasia negara, kita harus benar-benar itu menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Berikutnya terkait core value adalah adaptif, yaitu
hampir sama dengan kompeten tadi ya. Kita cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, gitu ya. Menghadapi tantangan, kita cepat adaptif dengan kondisi yang berubah. Mungkin sekarang kita lagi dihadapkan dengan perubahan organisasi ya. Nanti kita akan bersama-sama untuk segera menyesuaikan dengan organisasi kita yang baru. Terus panduan berikutnya adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ini hampir sama dengan kompeten tadi, terus belajar gitu ya, dan mengembangkan diri, kita terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk menemukan atau menghasilkan layanan-layanan terbaik pada masyarakat dan bertindak proaktif. Jadi kita sebagai pelayan masyarakat, kita tidak hanya menunggu, kalau bisa kita diharapkan proaktif untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder kita. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif adalah panduan perilakunya, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Semua kita punya kontribusi pada investasi kita, pada negara secara luas gitu ya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ini ada kaitannya dengan sinergi ya di nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ini nanti dijelaskan oleh Pak Dika. Nah, kita bersifat terbuka untuk menghasilkan nilai tambah dalam bekerja sama dengan semua pihak gitu, yang bersinggungan dengan pekerjaan kita. Nah, yang terakhir adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dalam rangka mencapai tujuan bersama, kita berupaya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan kita bersama. Demikian Mas Alam terkait dengan core value yang dicanangkan oleh Pak Presiden ya, core value berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, bagaimana dengan berakhlak ini nanti kita meraih bintang, nanti kita ikuti selanjutnya. Silakan Mas Alam. Baik, terima kasih Pak Komis. Ya, jadi berakhlak juga ini core values kita sebagai ASN gitu ya Pak. Ya. Iya. Dan bicara tentang values ini, kita kan punya sebelumnya nih ya, ada values yang existing yaitu nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nah, Mbak Rizka. Nah, gimana nih? Ada Kak Rizka. Kira-kira bagaimana hubungannya ya antara core values tadi itu sebagai ASN dan values kita di Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan, Mbak Rizka? Iya, betul Kang Alam. Pagi Kang Alam. Iya, pagi Mbak Rizka. Pagi masih seger nih, biar masih seger ya Kang Alam ya. Kadang pagi-pagi ini suka ngantuk nih Kang Alam. Nyapa Kang Alam dulu nih. Baik, tadi pertanyaannya hubungannya gitu ya Kang Alam ya. Betul. Mungkin gini Kang Alam, kita punya PMK 190 gitu ya tahun 2018 tentang kode etik dan kode perilaku di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, di PMK ini terdapat landasan perilaku pegawai nih Kang Alam, kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama, nilai dasar ASN, tadi sudah dijelaskan nih sama Pak Kemis, nilai dasar ASN berakhlak ya, berakhlak. Ini baru nih Kang Alam, baru dirilis, diresmikan dari Menpan oleh Pak Jokowi di Juli 2021 lalu. Sebelumnya mungkin teman-teman kenalnya Aneka nih. Kang Alam kenal Aneka nggak pas Prajab? Kayaknya pas Prajab angkatan kita belum ada Aneka ya Bu ya. Aneka ketika ini ya pas jadi pelatihan dasar gitu ya. Iya, Aneka ini juga baru juga bagi kita ya Kang Alam ya, 2014 lah kalau nggak salah ya. Jadi ketahuan ya angkatannya Kang Alam ya.
Nah, yang Lagi angkat kedua, tanya Bariska. nah yang kedua ini Kang Alam, nilai-nilai Kementerian Keuangan, landasan perilakunya ya. Kalau ini udah nggak asing lagi ya Kang Alam ya, IPSPK, 5 nilai Kementerian Keuangan kita. Kemudian yang ketiga adalah tentang kode etik dan kode perilaku. Nah, dalam PMK ini Kang Alam, intinya dalam kita memiliki kode etik dan kode perilaku yang masuk ke dalam tiap-tiap nilai nih Kang Alam. Jadi tiap share nilai ya, yang 5 nilai kementerian itu Mbak ya? Iya betul, kita lihat nih di bahan tayangnya ya Kang Alam ya. Jadi kode etik dan kode perilaku kita, ya silakan Kang Mas Wahyu. Nah gini Kang Alam, jadi di setiap nilai-nilai Kementerian Keuangan, mulai dari integritas dulu, mohon maaf Mas Wahyu, ke atas. Masih yang profesional ya, yang integritas dulu Mas Wahyu, izin. Oke, nah jadi gini Kang Alam, jadi dalam PMK 190 itu tiga landasan tadi ya, nilai-nilai dasar ASN, sekarang berakhlak, kemudian nilai-nilai Kementerian Keuangan dan kode etik. Nah, di kode etiknya sendiri dia masuk ke dalam nilai-nilai nih Kang Alam. Jadi dalam nilai integritas kode etiknya apa saja sih? Kode etik perilakunya apa saja sih? Misalnya gini ya, integritas menggunakan Mbak, kotik dan koper ini apa nih Mbak? Gimana Mas? Ini ada kotik dan koper. Oh, singkatannya. Kotik itu kode etik, koper itu kode perilaku. Gitu. Ya mungkin ada teman-teman yang belum ngerti juga. Iya betul. Ya terima kasih Kang Alam. Ini Mbak Rizka kotik ya. Kayak artis ada hubungannya ya, sama Saskia Kotik ya? Enggak ada hubungannya. Lanjut ya Kang. Oke siap. Nah, nggak apa-apa Kang, biar nggak ngantuk Kang. Nah, ini menggunakan media sosial dengan bijak, misalnya ya, kemudian memegang teguh sumpah jabatan PNS. Nah, ini ada banyaknya, ada 16 kode etik dan kode perilaku. Nah, ini enggak asing lagi ya, Kang ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut lagi di 190. Next, Mas Wahyu. Selanjutnya di profesional nih, kita lihat sebelumnya. Nah, di profesional nih Kang, misalnya disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja, kemudian menjaga informasi dan data Kemenki yang bersifat rahasia, kemudian bersikap dan bertutur kata secara sopan. Kurang lebih ada 16 kode etik dan kode perilaku juga ya, Kang Alam ya. Kemudian next, Mas, di sinergi apa aja nih kode etik dan kode perilakunya? Menghargai masukan, pendapat, dan gagasan orang lain, kemudian tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ada kurang lebih 10 nih. Next, kalau di pelayanan, apa saja nih kode etik, kotik dan koper ya, kalau kata Kang Alam tadi. Next, Mas Wahyu, di pelayanan, ke atas Mas. Nah, di pelayanan ada tentang berupaya memberikan layanan yang tepat waktu, cepat, dan transparan nih, Kang Alam. Tidak membeda-bedakan dan bersikap adil dalam memberikan layanan. Nah, itu kurang lebih ya Kang Alam ya, kode etik kita yang masuk ke dalam masing-masing nilai Kementerian Keuangan. Nah, sebagai salah satu penguatan pengendalian intern di tiap unit kerja nih Kang Alam, untuk menjaga keberhasilan juga ya, keberhasilan penerapan kode etik di suatu unit. Nah, ini perlu dilakukan pemantauan penerapan kode etik nih, Kang Alam. Nah, untuk pemantauan kode, iya pemantauan. Gitu ya? Oh. Ada. Terus siapa ini yang Alam pura-pura nggak tahu. Terus siapa yang mantau, Mbak? Yang mantau ini, jadi pemantauan kode etik ini dilakukan oleh masing-masing UKI, Kang Alam. Jadi misalnya kalau UKI pusat gitu ya, UKI pusat dipantau oleh UKI pusat dalam hal ini KI gitu ya Kang ya, memantau Pusdiklat dan Setban gitu. Nah ada lagi nih Kang Alam, UKI yang di balai. UKI balai itu memantau
yang pegawai di balai gitu ya. Kemudian ada lagi UKI PK Instan. Nah, teman-teman di PK Instan, UKI-nya memantau pegawai yang di PK Instan seperti itu. Marsha ke mute, Mbak. Maaf, Mbak. Ya gitu Kang Alam. Ada lagi yang ingin ditanyain Kang Alam? Kalau yang dipantau apa aja ini, Mbak? Kan tadi banyak tuh nilai-nilainya kan ya, perilakunya. Terus gimana Ya. nih pemantauan? Kalau apa aja yang dipantau, sebenarnya pada dasarnya kita memantau semua kode etik dan kode perilaku yang ada di PMK 190 itu ya Kang Alam ya. Nah, tapi karena keterbatasan SDM juga di UKI, semua UKI gitu ya, di BPPK, jadi kita berfokus kepada 5 hal gitu Kang. Jadi fokus ke 5 hal. Nah, yang pertama nih Kang Alam, disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja. Misalnya apa sih yang dipantau dalam disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja ini? Melaksanakan presensi kehadiran, menggunakan Mona dan Kemenkyu gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan, seperti itu Kang Alam. Kemudian ada lagi melaksanakan WFHB nih, misalnya ketentuan WFHB yang sejauh ini yang masih berlaku diberikan untuk 3 bulan berturut-turut tidak bertemu keluarga gitu ya, diberikan maksimal 10 hari kerja. Kemudian yang kedua, menggunakan media sosial dengan bijak gitu Kang Alam. Misalnya tidak melakukan bullying atau pelecehan gitu ya pada media sosial, kemudian tidak menyebarkan informasi dan data Kementerian Keuangan yang bersifat rahasia pada media sosial gitu ya. Tidak menyebarkan informasi yang mungkin merusak citra, martabat Kementerian Keuangan, atau tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya gitu ya, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan gitu ya. Atau bisa jadi misalnya tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme pada media sosial. Nah, kadang ada juga nih misalnya kita menahan diri gitu ya, kadang aduh senang banget nih update status. Kadang kan kita dipantau oleh follower kita ya sebagai PNS gitu ya Kang Alam ya. Kok ini anak sering banget sih update status, sering banget gitu ya, dan itu di jam kerja. Nah, itu mungkin bisa ditahan gitu ya Kang Alam ya, karena kita membawa citra PNS nih, apalagi PNS Kementerian Keuangan, seperti itu Kang Alam. Terus ini pemantauannya ini kapan aja, Mbak? Setiap tahun? Kalau kalau pemantauannya itu dilakukan dalam 1 tahun itu Kang Alam 2 semester ya. Jadi dalam 2 kali gitu ya per semester, semester 1 dan semester 2. Nah, semester 2 ini kita lakukan pemantauannya di periode September dan Oktober nih Kang Alam. Berarti ini dalam periode pemantauan nih, dan kita juga betul Kang Alam, dan kita juga sudah menyurati pimpinan unit masing-masing ya, menyampaikan melalui Nadine, menyampaikan informasi bahwa kita sedang melakukan pemantauan nih, dan pemantauan ini adalah amanah gitu ya Kang Alam, jadi bukan nyari-nyari kerjaan juga gitu ya, amanah dari KMK 940 gitu ya, bahwa semua UKI harus melakukan pemantauan. Nanti masuk juga ke menilai efektivitas pengendalian intern di suatu unit kerja gitu Kang Alam. Kita juga menyampaikannya melalui entry meeting ya Kang Alam ya, entry meeting pemantauan yang dihadiri oleh perwakilan dari setiap, kalau di Setban setiap bagian gitu ya. Gitu. Tapi ini periode waktunya ini bukan rahasia ya Mbak ya, jadi kita kasih tahu dulu gitu ya, kita mau ada pemantauan enggak. Gitu ya. Iya betul Kang Alam. Karena kita tujuannya ya untuk apa ya, memastikan kode etik itu berjalan gitu ya Kang Alam ya, bukan mencari orang-orang yang salah gitu ya, kayak menciduk. Jadi kita menyampaikan gitu ya, akan dilakukan pemantauan dan ini merupakan amanah dari KMK 940-nya untuk memastikan kode etik di unit kerja itu berjalan nih gitu, dan memagari juga gitu ya pemantauan ini agar kita menghindari hukuman disiplin yang lebih berat nih Kang Alam. Jadi kalau misalnya ada temuan, oke kita selesaikan dengan kode etik dulu nih, jangan sampai nanti diselesaikannya menggunakan hukuman disiplin yang hukumannya jauh lebih berat seperti itu.
Oke, jadi udah cegah dulu gitu ya dari hukuman kode etik ini ya, karena kalau hukuman kode etik ini nggak separah hukuman disiplin mungkin gitu ya Mbak Alicia ya. Ya, nanti kita lihat nih di belakang apa aja sih sanksinya kode etik gitu ya Kang Alam ya. Jadi hasil pemantauan kode etik ini kayak gimana nanti Pak? Itu ya. Hasilnya. Yeah. Nanti setiap UKI gitu Kang Alam, jadi UKI pusat, UKI balai, UKI PKN STAN ini menyampaikan ke masing-masing pimpinan satkernya gitu ya. Kalau balai menyampaikan ke balai, PKN STAN menyampaikan PKN STAN, kalau UKI pusat menyampaikan ke Setban dan juga menyampaikan ke yang dipantau gitu, ke kepala bagian Setban, dan kalau yang di pusat ke para Kapusdiklat gitu ya. Dan di situ kita sampaikan, dan disampaikannya dalam bentuk nota dinas rahasia gitu Kang Alam. Mungkin nggak banyak yang tahu gitu ya hasilnya, karena memang disampaikan dalam bentuk nota dinas rahasia, karena bisa jadi terdapat temuan di situ Kang Alam, temuan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai seperti itu. Terus kalau misalnya ada temuan, diapain Pak? Kalau ada temuan itu wajib ditindaklanjuti Kang Alam. Jadi di PMK 190-nya gitu ya, jika terdapat indikasi pelanggaran itu harus dilakukan penegakan, dilakukan tindak lanjut gitu ya. Nah, pertanyaannya siapa nih Kang Alam yang melakukan tindak lanjut gitu ya? Mungkin kita tanya audiens juga ya Kang Alam ya, kita mau lihat nih komentar Bapak Ibu gitu ya. Mohon nanti Bapak Ibu bisa interaktif ya, mengisi di chat box pertanyaannya seperti ini. Jika terdapat indikasi pelanggaran di Setban nih misalnya, di Setban lah ya, di suatu bagian. Nah, ini siapa nih yang harus melakukan tindak, udah kasih tahu nih ada pelanggaran nih, atau ada pengaduan gitu, ada pelanggaran nih di kode etik di bagian ini misalnya. Nah, ini siapa yang melakukan pemantauan tindak lanjut nih Bapak Ibu, apakah UKI pusat, apakah Kabak SDMKI, apakah Kasubag internal, apakah atasan langsung, apakah Pak Sesnya? Atasan langsung kata Mas saya. Masih bertanya Mas Aryanya ya, agak ragu-ragu nih. Silakan Bapak. Iya, ragu-ragu ada tanda tanya berkurung. Nadanya kalau dari Mas Arya atasan langsung, kayaknya gitu deh. Iya ya Mas Arya ya. Atau atasan langsung, enggak ya? Atau mau ada lagi mungkin langsung Mbak Sekretaris Badan. Oh, kata Mbak Inung nih, Mbak Nur Sekretaris Badan. Oke. Nah, kita share screen dulu ya. Jawabannya apa sih sebenarnya? Siapa sih yang harus menindaklanjuti? Ya, silakan Mas Wahyo. Jadi kalau di PMK 190 itu Kang Alam, pertanyaan Mas Arya tadi benar gitu ya. Jadi yang harus menindaklanjuti adalah atasan langsung. Sekarang udah nggak jadi pertanyaan lagi ya Mas Arya, atasan langsung tegas gitu ya. Nah, jadi yang menindaklanjuti adalah atasan langsung Mas Kang Alam, walaupun sebenarnya ditemukan tanda seru sekarang. Walaupun ditemukan oleh UKI-nya gitu ya Kang Alamnya, ditemukan atau dari saluran pengaduan. Tapi ditindaklanjuti oleh atasan langsung. Nah, kita lihat apa saja sih yang harus dilakukan oleh atasan langsungnya nih Kang Alam. Ya, tuh, Mas Arya ini langsung yakin tuh, atasan langsung. Iya. Izin Kang Alam, di saya masih screen-nya hitam. Kalau di Kang Alam udah terlihat belum? Belum juga ini, makanya iya ada kendala jaringan juga. Masih hitam, Mas Wahyu. Ya, ini kita lagi mau nampilin skemanya nih Kang Alam, skema apa sih yang harus dilakukan oleh atasan langsung gitu ya ketika mengetahui ada pegawai bawahannya melakukan pelanggaran indikasi ya. Di saya masih hitam. Izin mungkin saya coba share screen dari saya ya Mas Wahyo ya. Coba ya. Nah, ini ya Kang Alam ya. Terlihat nggak Kang Alam? Nah, ini terlihat, Mbak. Oke. Nah, jadi pertama gitu ya, dilakukan oleh atasan langsung. Jadi bukan UKI-nya. Ketika ada bawahannya yang melakukan indikasi pelanggaran, maka atasan langsunglah
atasan langsungnya lah yang harus bertindak. Dan ini nggak melihat golongan gitu Kang Alam. Jadi mau golongan bawahannya ternyata lebih tinggi gitu ya dari atasannya, itu tetap atasan langsungnya yang melakukan penindakan. Beda dengan hukuman disiplin gitu ya, dilihat lagi nih golongannya, jabatannya ya. Nah ini Pak Kamis lebih paham nih tentang hukuman disiplin gitu ya. Nah kita mulai dari adanya pengaduan dan temuan nih Kang Alam, kemudian dilakukan oleh pengaduan ini bisa dari laporan saluran pengaduan yang ada di BPPK atau temuan ini dari hasil temuan UKI ataupun dari Ijen gitu ya. Kemudian dilakukan penelitian oleh atasan langsung Kang Alam. Nah, dari penelitian ini nanti atasan langsung yang memutuskan nih Kang Alam setelah melakukan wawancara gitu ya dengan bawahannya setelah mengumpulkan bukti, ini kuncinya dari atasan langsung memutuskan bahwa ini kita proses pelanggaran kode etik atau saya proses sebagai hukuman disiplin nih. Nah, tapi biasanya karena kode etik ini untuk memagari, rata-rata prosesnya ke kode etik, jadi nggak langsung berat ke disiplin gitu Kang Alam. Nah, kita ke kode etik gitu ya. Nah, misalkan dia ke pelanggaran kode etik gitu ya, dilihat lagi nih Kang Alam, atasan langsungnya melihat 3 unsur ini terpenuhi nggak ya? Kesengajaan dan tanpa paksaan, pengulangan, berdampak terhadap kinerja. Nah, kalau pelanggarannya memenuhi 3 unsur ini, maka atasan langsung merekomendasikan dalam laporan hasil penelitiannya pembentukan majelis kode etik oleh pejabat yang berwenang, Kang Alam gitu. Tapi kalau cuma 1 unsur atau pokoknya 3 ini nggak terpenuhi, maka atasan langsung cukup tidak perlu membentuk kode etik, langsung saja jika terbukti bersalah ya, jika terbukti bersalah langsung saja membuat dialog penguatan kode etik. Nanti outputnya ada berita acara dialog penguatan kode etik gitu ya. Nah nanti ini teknis ya, nanti pembentukan majelis kode etik itu ada panggilan, ada tanggapan dari terlapor, kemudian nanti sanksinya adalah sanksi moral Kang Alam kalau sudah sampai membentuk majelis kode etik. Ada yang tertutup, ada yang terbuka gitu ya. Nah kalau yang tidak membentuk majelis kode etik tadi tidak terpenuhi ya 3 unsur ini, maka cukup dialog penguatan kode etik. Nah gitu Kang Alam. Jadi pencegahan pelanggaran kode etik gitu ya. Nah dalam PMK ini jelaskan bahwa bagian dari pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik dan kode perilaku itu adalah atasan langsungnya gini Kang Alam yang mengupayakan pemahaman nih dan penegakan kode etik dan kode perilaku dengan melakukan tindakan misalnya memberikan keteladanan ini kepada bawahannya, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya. Jangan sampai melakukan pelanggaran kode etik nih gitu, karena nanti kalau melanggar ya atasan langsung juga nih harus menindaklanjuti gitu ya. Nah ini pertanyaan lagi nih Kang Alam, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar nih Kang Alam 3 lines of defense gitu ya, 3 lini pertahanan, ada manajemen, kemudian ada UKI dan ada Ijen. Nah kita mungkin bertanya dulu ya ke audiens ya, ingin lihat komentarnya audiens nih Mas Kang Alam, kira-kira di lini yang pertama nih. Lini pertama adalah yang menerapkan pengendalian intern sepanjang waktu. Lini kedua melakukan pemantauan. Nah, lini pertamanya nih Bapak Ibu, yang menerapkan pengendalian intern sepanjang waktunya nih, apakah Ijen, manajemen, atau siapa yang belum UKI? Silakan Bapak Ibu bisa komen. Wah, ini manajemen semua. Manajemen. Wah, mantap, berarti sesuai dugaan ya Kang Alam, ini bukan hal yang baru lagi ya, lini 3 lines of defense ya Kang Alam ya. Benar sekali bahwa yang menerapkan pengendalian intern itu adalah manajemennya, mulai dari pegawainya, atasannya, semuanya gitu ya. UKI juga manajemen ya dalam subki ya, melakukan pengendalian nih. Kemudian UKI itu hanya sifatnya membantu saja, membantu organisasi, membantu manajemen ya, menerapkan pemantauan penerapan pengendalian intern. Makanya karena keterbatasan UKI juga dalam melakukan pemantauan, makanya titik kuncinya itu ada di lini pertama nih gitu ya Kang Alam ya, untuk menerapkan pengendalian intern sepanjang waktu. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir nih Kang Alam. Ya silakan Kang Alam. Kalau tadi di manajemen udah bagus semua gitu. Berarti di lini keduanya UKI nggak ada kerjaannya tuh. Atau gimana? Tetap Kang Alam, kita tetap memantau gitu ya, dan alhamdulillah gitu ya Kang Alam, dan rata-rata memang pemantauan kita kalau untuk proses bisnis jarang ada temuan ya Kang Alam ya, rata-rata berjalan dengan lancar SOP-nya gitu, tapi tetap kita lakukan pemantauan untuk terus beriringan nih, menggandeng gitu ya. Kalau manajemennya loss gitu, kita
UKI-nya maju nih buat melakukan pemantauan seperti itu. Jadi walaupun sudah berjalan Oh iya, baik, justru UKI-nya yang menilai juga gitu ya, Mbak ya? iya, UKI-nya membantu gitu ya, membantu untuk tetap di track-nya nih gitu. Tapi tetap di lini pertamanya ya Kang Alam ya, karena kita tidak bisa melakukan pemantauan secara berkala. Pemantauan continuous-nya itu adalah di manajemennya gitu ya. Nah, yang terakhir nih Kang Alam, saluran pengaduan. Nah, ini saluran pengaduan ini adalah untuk melaporkan jika kita tahu nih ada pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik ataupun disiplin Kang Alam. Jadi bukan mengadukan yang lain gitu ya, bukan curhat juga ya. Aduh kerjaan banyak nih. Nah, ini bukan ini salurannya gitu ya. Ini saluran untuk melaporkan gitu. Tapi bukan berarti untuk mengadu gitu ya. Iya. Dilihat saluran pengaduan, oh ngadu banyak kerjaan enggak ya. Jadi kita bukan menjerumuskan teman juga gitu Kang Alam, tapi memastikan memang kode etik dan hukuman dan disiplin itu berjalan dengan baik di organisasi seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa saluran, kirim email, WISE juga sudah pernah dijelaskan gitu ya, dan jangan khawatir ini sangat rahasia gitu Kang Alam ya. Nah, ini di-handle kalau di KI itu Pak Kemis gitu ya. Bahkan teman-teman KI pun nggak tahu nih laporan yang udah masuk ke Pak Kemis itu apa gitu ya. Yang masuk ke WISE itu apa aja sih Pak? Kita nggak tahu ya, saking dijaga kerahasiaannya. Jadi jangan khawatir. Seperti itu Kang Alam. Yang tadi udah gitu ya Kang Alam ya. Jadi sudah menjelaskan tentang berakhlak. Iya, identitasnya dirahasiakan. Jadi jangan khawatir gitu Kang Alam. Gitu Kang Alam. Jadi tadi tentang berakhlak. Kalau kita menjadi pegawai dengan menerapkan berakhlak gitu ya dan nilai Kementerian Keuangan, kita bisa meraih bintang nih Kang Alam. Nah, Kang Alam silakan nih meraih bintangnya seperti apa nih? Baik, bicara tentang bintang-bintang, mungkin saya ini ya, dan Mbak Afi. Jadi tadi gitu ya, kalau ASN sudah memiliki core values berakhlak, terus menerapkan kode etik berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, apa langsung dapat bintang ini? Mbak Afi, mohon konfirmasinya. Ya, Kang Alam. Selamat pagi. Halo, Mbak Afi. Pagi. Ya. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas sekali. Oke. Baik, Kang Alam. Tadi udah dijelasin nih sama Pak Kemis, sama Mbak Rizka terkait berakhlak, terus terkait nilai-nilai Kementerian Keuangan gitu ya, dan juga tadi terkait gimana nih kalau misalkan pemantauan-pemantauan nanti bakal kemana ujungnya gitu ya, lalu hukdis gitu ya. Nah, terus nih kalau misalkan tadi kan kalau misalkan melanggar gitu ya. Nah, ini tapi kalau misalkan akhlaknya udah bagus gitu ya, lalu nggak pernah melanggar kotik gitu ya, jadi teladan gitu ya. Ini gimana nih reward-nya apa nih? Nah, selama ini kan kita kalau misalkan ada pegawai yang bagus gitu ya, biasanya kan, wah ini jadi talent nih, bisa nih, ini jadi teladan, ini berprestasi, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu kan ada waktu-waktunya gitu ya, harus 1 tahun sekali gitu ya, dan nggak mungkin kan, ini banyak orang nih yang akhlaknya bagus gitu ya, lalu nggak pernah melanggar kotik, terus berprestasi, terus misalkan acara apa dia bagus nih gitu ya, pembawaannya gitu, atau presentasinya bagus. Nah, kita pengen ngasih penghargaan buat dia gitu, pakai apa ya? Kan belum ada wadahnya buat ngasih gitu ya penghargaan ini gitu. Nah, maka dari itu akan saya jelaskan terkait meraih bintang ini, Kang Alam. Ini baru banget dan sebenarnya udah pernah saya jelaskan juga di sosialisasi yang BPPK, cuman mungkin pada saat sosialisasi BPPK banyak yang belum mengetahui ya terkait apa namanya penghargaan bintang ini. Boleh ya, Kang Alam, saya share screen? Mohon maaf, suara saya dan videonya masih kelihatan jelas? Masih jelas. Oke, soalnya di sini yang di bagian depannya agak patah-patah videonya, saya lihat. Iya, ada delay dikit sih kalau Iya video, ya. tapi kalau suara lancar. Oke. Atau mungkin videonya bisa ditampilin yang bukan dari studio, bisa langsung dari saya kalau misalkan nggak patah-patah. Baik ya, izin ya Kang Mbak, Alam. silakan dimulai. Ya. Bintang. Penasaran ya Kang Alam ya, udah penasaran banget gitu ya, gimana sih nih? Duh, pengen banget meraih bintangnya gimana gitu. Baik, izin ya. Sudah kelihatan Kang Alam? Iya, siap sudah. Nah, sip.
Jadi saya akan menjelaskan mengenai penghargaan, salah satu penghargaan yang ada di fase ketiga. Ini baru banget kayak pilot project gitu ya. Jadi harus disosialisasikan sampai ke semua unit. Izin. Nah, latar belakangnya ada ini kenapa ya? Nah, jadi di akhir 2020 itu ada survei evaluasi kebijakan penghargaan. Nah, salah satu hasilnya adalah responden itu menyatakan setuju untuk menambah penghargaan yang ramah milenial. Jadi penghargaan ini dibutuhkan karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan, jadi kebanyakan kan penghargaan itu dilakukan secara periodik ya, kayak contohnya pegawai teladan, pegawai berprestasi, Satya Cana Karya Satya, SLWK, dan lain-lain, terus atau pensiun gitu ya, itu kan harus ada periodenya nih, sedangkan kita tuh butuh sarana untuk memberikan penghargaan secara instan gitu. Jadi ada akhirnya namanya penghargaan bintang ini. Lalu tujuannya tujuannya itu ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi kinerja dan engagement pegawai. Lalu yang kedua, menciptakan ekosistem lingkungan kerja yang apresiatif. Jadi kan seperti yang tadi saya jelaskan ya, kita butuh nih apresiasi dalam suatu kegiatan, contoh kayak gini juga bisa nih diapresiasikan gitu. Misalkan Kang Alam, wah ternyata MC-nya bagus banget nih, bisa nih diapresiasikan. Atau motivasi kinerja dan engagement pegawai. Jadi, wah dia dapat bintang karena apa ya nanti ya? Nanti ada alasan-alasannya. Ini juga bisa menambah motivasi teman-teman buat bekerja, kinerjanya jadi lebih meningkat. Lalu sebagai sarana bagi pegawai untuk memberikan apresiasi atau penghargaan secara online dan instan. Jadi tidak terikat waktu gitu ya. Saat ini juga kita bisa langsung memberikan penghargaan bintang ke siapapun yang kita inginkan dan alasannya tentunya dengan alasan yang kira-kira masuk akal gitu ya, nggak asal memberikan bintang aja gitu. Lalu konsepnya seperti apa? Nah, konsepnya itu ada 5. Yang pertama, nih pegawai itu akan diberi 10 kuota per bulan ya. Nah, kuotanya itu ada jenis bintangnya masing-masing. Nah, jenis bintangnya itu disesuaikan dengan jenjang jabatan masing-masing. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, bintang ini dapat diberikan kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Jangankan unit eselon 1, lintas unit eselon 1, lintas unit eselon 2, 3, 4, lintas unit 1, 2, 3, 4 itu bisa gitu. Jadi kalau misalkan kita ada acara kegiatan di Setjen, terus kok kayaknya itu presentasinya bagus gitu ya, saya pengen nih ngasih bintang ke orang tersebut, bisa gitu. Lalu yang berikutnya, 1 bintang hanya diberikan kepada 1 pegawai dalam 1 periode. Gimana maksudnya? Jadi misal nih, di bulan ini saya udah kasih bintang buat Kang Alam gitu. Saya pengen lagi bintang buat Kang Alam, nggak bisa untuk bulan ini, kita bisa memberikan untuk bulan berikutnya gitu. Lalu bintang yang tidak diberikan atau digunakan dalam 1 bulan tertentu akan di-reset kembali pada bulan berikutnya. Jadi bulan ini 10 ya, lalu kita nggak pakai nih, ternyata lupa gitu ya. Bulan berikutnya nanti bukan jadi 20 kayak akumulasi cuti gitu ya, nggak akan seperti itu. Jadi bulan berikutnya akan jadi 10 lagi. Jadi sayang banget nih kalau misalkan teman-teman Setban nggak memberikan bintang itu atau biarin aja gitu bintangnya nggak dipakai gitu. Lalu berikutnya, pegawai dapat memberikan bintang kepada pegawai lain yang ada di bawahnya dan kepada sesama peers yang setara. Jadi karena ini baru pilot project, jadi masih dibatasi, yang hanya bisa memberikan bintang itu hanya sesama peers atau bawahan. Misalkan karena saya pasti pelaksana, jadi saya memberikan hanya sesama pelaksana aja. Atau misalkan kayak Pak Racef, nah Pak Racef bisa, Pak Rahmat ya, Pak Racef itu Rahmat Effendi gitu ya. Kita biasanya memanggilnya Pak Racef. Kalau Pak Racef biasanya memberikan bintang bisa nih sesama eselon 4 atau juga ke bawahan. Bawahan di unit lain bisa juga gitu. Atau misalkan Bu Niken eselon 3 jadi bisa memberikan sesama kabak di bawahnya eselon 4 dan juga pelaksana gitu. Lalu pegawai tidak bisa memberikan bintang kepada diri sendiri. Jadi nggak bisa ya memberikan bintang pada diri sendiri ya. Berikutnya terkait jenis bintangnya. Nah, tadi jenis bintang akan saya jelaskan di sini. Ada 6 nih jenis bintangnya. 6 apa aja ya? Nah, yang pertama adalah reguler.
reguler itu diberikan oleh pelaksana atau setara. Lalu yang kedua adalah bronze, diberikan kepada atau oleh pejabat eselon 4. Kalau di Sekban itu Kasubag yang setara. Lalu kemudian yang ketiga adalah silver. Ini diberikan oleh pejabat eselon 3. Kalau di sekretariat badan itu ada kepala bidang, kepala bagian gitu ya, atau yang setara. Lalu berikutnya yang keempat adalah gold. Ini diberikan oleh pejabat eselon 2 atau setara. Kalau di sekretariat badan otomatis oleh Pak Iqbal Islami gitu ya. Lalu yang kelima adalah jenis bintang platinum. Ini diberikan oleh pejabat eselon 1 atau setara. Kalau di BPPK otomatis Pak Adin gitu ya. Lalu yang terakhir adalah titanium. Jenis bintang ini diberikan khusus oleh Menteri Keuangan. Jadi hebat banget nih kalau ada pegawai yang punya bintang titanium. Baik, selanjutnya reward-nya. Nah, reward-nya gimana nih? Nah, pegawai yang masuk ke dalam leaderboard atau peringkat tertinggi nanti direncanakan dapat reward berupa finansial atau non-finansial. Jadi, bahasan terkait reward ini finansial atau non-finansial itu sedang dalam pembahasan revisi KMK terkait penghargaan, yaitu KMK 627 /KMK 01 tahun 2018. Nah, selanjutnya akan ini nggak seru nih, saya kan udah jelasin ya, tapi kita juga butuh simulasinya. Atau teman-teman Sekban mungkin Bapak Ibu sekalian bisa langsung ya, saya contohkan dan di depan, ini kan Bapak Ibu semuanya di depan laptop ya sambil kerja gitu ya. Kita bisa nih mendemokan langsung gimana sih caranya buat kasih bintangnya gitu ya. Oke. Izin ya Kang Alam ya, saya share screen terkait cara simulasinya. Masih kelihatan kan ya Kang Alam ya? Silakan Mbak. Iya, ini udah beralih ke browser Mbak. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu sekalian yang di sekretariat badan, yuk ini kan tanggal 27 ya. 27 lalu berapa hari lagi ya kira-kira ya akhir bulannya bakal berakhir 27, 28, 29, 30, 31. Hari kerjanya 2 hari gitu ya. Kan sempat nggak ya ngasih bintang? Kadang lupa gitu ya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 2-3 hari lagi nih. Kita manfaatin yuk bintang kita buat memberikan bintang, penghargaan bintang buat orang lain yang kira-kira kita anggap bisa menerimanya. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah buka Office Kemenkeu, lalu masukkan biasa ya, seperti kita biasa surat menyurat di Nadin. Lalu klik menu kepegawaian, pilih penghargaan pegawai. Mungkin di sini banyak yang baru tahu juga ya terkait hal ini, terkait menu penghargaan pegawai ini. Nah, silakan ya Bapak Ibu dicoba, mumpung di sini langsung saya demokan gitu ya, Bapak Ibu bisa sekalian membuka Nadinnya. Nah, di sini ada 4 fiturnya nih, ada 4 fitur ya Kang Alam ya. Yang pertama adalah bintang saya, lalu beri penghargaan, lalu riwayat pemberian, dan juga peringkat. Nah, untuk bintang saya penjelasannya apa nih, fiturnya apa aja ya? Nah, fitur bintang adalah kumpulan atau rekapitulasi semua bintang yang sudah saya punya gitu ya. Di sini ada reguler itu yang dari pelaksana. Tadi saya alhamdulillah dapat 3. Lalu bronze itu dari eselon 4 atau setara, saya sudah dapat 2. Nah, lalu silver, gold, platinum sampai ke titanium, alhamdulillah belum dapat nih. Semoga nanti di akhir tahun dapat gitu ya. Berharap boleh kan ya. Ya, nah ini jadi rekapan nih, udah dapat dari siapa aja. Di sini kelihatan nih tanggal dan waktunya, tanggal berapa, jam berapa pegawai memberikan bintang saya kepada saya gitu, bintang kepada saya gitu ya. Lalu pemberinya juga kita tahu siapa aja nih yang memberi bintang kepada saya. Nah, jenis bintangnya juga tahu nih, oh ini dari eselon 4 apa ya, ini dari pelaksana ya atau pejabat lain gitu. Lalu alasannya juga kita pengen tahu kan, orang ini kasih bintang ke kita alasannya apa ya? Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, ternyata karena saya ini ya, gitu. Jadi kita tahu nih kenapa kita diberikan bintang. Lalu fitur kedua adalah, saya nggak menjelaskan ke bawah-bawah ya, takutnya nanti ketahuan siapa aja, tapi ya yang atas-atas ya. Baik, fitur kedua adalah beri penghargaan. Nah, ini beri penghargaan. Silakan Bapak Ibu mencoba klik yang beri penghargaan. Tampilan pertamanya adalah terkait
tampilan pegawai yang ada di, kalau saya di Subbagian ya, di Subbagian KAI itu siapa aja. Di sini langsung kelihatan nih teman-teman saya yang se-Subbagian KAI. Nah, misalkan, aduh, kelihatannya di sini cuman, yang Subbagian doang ya, kalau saya pengen lihat ke yang lain gimana ya? Nah, di sini ada yang searching, beri penghargaan langsung di-searching aja. Jadi searching-nya itu bisa dari nama, NIP, dan unit kerja. Misalkan nama aja nih, tadi kan saya udah kasih tahu nih ya, kalau ternyata saya bisa loh kasih ke penghargaan ke unit eselon 1 lain. Nah, saya mau coba langsung ya ke unit eselon 1 lain. Karena kebetulan saya udah tahu namanya, saya masukkan. Nah, ada teman saya. Langsung aja nih, beri penghargaannya langsung diketik aja namanya. Kalau misalkan saya ketik cuma Nia, nanti banyak banget namanya Nia, banyak banget. Tadi saya udah nyoba tuh sampai ratusan. Lebih baik kita tahu dulu nih nama lengkapnya, atau kalau lebih baik NIP-nya. Kalau NIP kan pasti satu orang cuma satu ya. Nah, karena saya nggak begitu hafal NIP-nya dan kebetulan namanya ternyata cuma satu, bisa nih langsung ya Mbak Nia dari Sekjen, karena saya interaktif dan kerjaannya interaktif, koordinasinya baik dengan beliau. Nanti lalu kasih nih alasan pemberian bintang. Misalkan pemberian bintang karena koordinasi pada saat rapat X dan juga presentasi hal Y gitu ya. Saya contohin aja gitu ya. Bagus sekali gitu. Lah nanti ketahuan nih sisa kuota. Jadi bulan ini saya sudah memberikan 8 bintang kepada teman-teman gitu ya di Kementerian Keuangan. Jadi saya cuma tinggal sisa 2 bintang gitu. Nanti ketahuan nih di sini sisa kuota Anda. Lalu di sini ada pilihan berikan. Tapi mohon maaf karena saya sudah pernah memberikan, jadi nanti akan ketahuan nih Anda telah memberikan bintang kepada pegawai yang sama di bulan ini karena saya sudah pernah memberikan kepada beliau gitu ya. Lalu tadi saya sudah pernah jelasin nih, katanya nggak bisa nih ngasih ke diri sendiri, masa iya sih? Ayo kita coba. Coba ya, saya kasih ke diri sendiri. Coba kita lihat apakah nama saya ada yang sama di Kementerian Keuangan. Wah, ternyata nama saya nggak ada yang nyamain gitu ya, kalau nama lengkap ya. Tapi kalau nama Wahyu banyak. Kalau namanya gitu ya. Tapi kalau udah lengkap nggak ada yang sama. Nah, nih saya coba ya. Beri bintang. Lalu saya coba aja contohnya karena baik hati deh. Baik hati dan tidak sombong. Nanti tolong alasannya lebih spesifik ya. Kalau ini kan saya contohkan aja ya. Karena saya tidak bingung nih mau nulis apa gitu ya. Nah, lalu berikan bintang kepada diri sendiri. Nah, ada jelasannya, tidak dapat memberikan ke diri sendiri. Jelas ya, sudah saya contohkan. Lalu tadi saya juga bilang katanya nggak bisa nih kasih ke pejabat di atasnya gitu ya. Nggak bisa, coba aja deh. Saya coba kasih ke Pak Iqbal. Coba ya. Agak lama ya. Nah, udah deh ya. Coba ya saya kasih ke eselon 2, bisa nggak sih ya? Coba. Coba ya. Sudah saya tulis ya. Coba berikan kepada Pak Iqbal. Nah, kan tidak dapat memberikan bintang kepada atasan. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya, kalau misalkan sudah diberikan kepada orang yang sama dalam 1 bulan tidak bisa. Kalau memberikan kepada diri sendiri pun tidak bisa. Kalau memberikan kepada pejabat di atas juga tidak bisa ya. Lalu berikutnya, terkait fitur yang ketiga adalah riwayat pemberian. Nah, riwayat pemberian ini adalah rekapan riwayat pemberian yang sudah saya berikan kepada teman-teman sekementerian keuangan. Jadi di sini kelihatan nih seperti yang tadi juga terkait bintang saya, di sini juga ada riwayat pemberian sama, ada tanggal dan waktunya, lalu ada penerima bintang kepada siapa, kan takutnya lupa. Saya kayaknya udah pernah ngasih ke Mbak Nia, udah belum ya? Nah, bisa nih dilihat di sini. Penerima bintang ternyata udah pernah kasih ya, ya udah kalau misalkan saya mau kasih lagi bulan berikutnya aja gitu. Lalu alasannya kemarin saya ngasih alasannya apa ya gitu biar nggak sama gitu ya di bulan berikutnya karena takut sama gitu. Lalu berikutnya terkait
peringkat. Nah, tadi yang saya udah jelasin nih, leaderboard. Nah, leaderboard peringkat ini adalah papan peringkat. Di sini ada 3 yang bisa dilihat terkait tahunnya, jadi di-searching melalui tahunnya, lalu unitnya. Unitnya ini bisa ke semua unit eselon 1 ya. Nah, kita bisa lihat di sini, semua unit, saya pengen semua unit dulu ya, biar kelihatan. Lalu level jabatannya saya juga pengen semua. Nah, bisa kelihatan nih, wah ternyata yang paling tinggi itu ada Julianto gitu ya dari Pusintek. Lalu saya pengen lihat nih, kalau dari BWPK siapa ya? Penasaran kan? Pasti penasaran dong. Nah, coba dilihat. Lalu level jabatannya semua pengen lihat. Wah, ternyata ada Mas Yohanes Pangaribuan dari KU. Wah, dia udah dapat berapa ya? Wah, dia udah dapat reguler 6, lalu sudah dapat gold 2. Nah, ini kan juga memotivasi kita ya. Wah, dia bisa dapat nih. Jadi kan kita juga pengen nih motivasi kinerja kita biar meningkat gitu ya. Masa dia bisa dapat, kita kenapa enggak gitu. Jadi bisa dilihat nih dari tahunnya, dari unitnya, dan level jabatannya. Misal mau lihat lagi nih, cuman yang pelaksana aja gitu ya. Oh, karena Pak Yohanes pelaksana, jadi kelihatannya di sini. Lalu misalkan pengen lihat nih, lihat eselon 1 lain ya. Misalkan aku kok pengen lihat di DJP gitu ya, di DJP lalu yang di sini pelaksana. Oke, jangan pelaksana deh, eselon 4 coba. Nah, langsung bisa kelihatan nih, wah ternyata di DJP itu yang paling tinggi adalah Ibu Endi Farah gitu ya, dia mendapatkan bronze 7 gitu. Jadi kita enak banget nih udah bisa ngelihat lirik-lirik gitu ya ke unit eselon 3, 4, apalagi eselon 1 lain gitu ya, bisa ngelihat gitu. Nah, gitu aja Kang Alam penjelasan saya mengenai penghargaan bintang. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa ya sekali lagi saya ajak gitu ya, karena masih tanggal 27. Kalau yang masih 10 bintang, ayo sebarkan bintangnya gitu ya. Kira-kira dipikir lagi nih, 1 bulan ini udah menemui pegawai-pegawai yang pantas buat menerima bintang siapa aja nih. Nah, silakan diingat siapa yang kira-kira bisa pantas gitu ya 1 bulan ini untuk mendapatkan bintang gitu. Daripada sayang ya, nanti 10-nya hilang angus gitu ya. Nanti tanggal 1 udah jadi 10 lagi gitu ya. Kan ini biar memotivasi kinerja kita semua juga di BPK gitu. Gitu Kang Alam penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Fi. Ya kebetulan ini akhir bulan juga ya. Jadi ini Iya. ada chat dari Mas Andi nih katanya Oh hashtag iya, habiskan gimana? poinmu dan hashtag akhir bulan gitu ya. Jadi Ya betul ya, bagus banget nih ya. daripada kebuang percuma gitu ya Mbak kuota Iya bintangnya. betul. Iya benar, habiskan poinmu akhir bulan. Iya betul Mas Andi nih, bener banget. Sayang kan ya kalau nggak kepake gitu ya, padahal pegawai lain ada yang pantas loh diberikan bintang-bintang ini. Karena nantinya kan kalau misalkan leaderboard-nya yang paling tertinggi BPPK juga nama baik BPPK juga kan yang kelihatan gitu. Atau nanti siapa tahu ya salah satu dari kita dapat dari titanium gitu ya Kang Alam ya. Siapa tahu ya dapat dari Oh ya luar titanium dari Ibu biasa. Menteri. Betul. Ada pertanyaan ya Kang Alam, boleh saya bacakan Kang Alam? Yang dari chat ada ini dari Mas Arijon mungkin tadi Oh udah iya boleh. terjawab ya. Jadi bisa nggak jatah 10 bintang ini diberikan kepada 1 pegawai yang sama? Ya tadi sudah saya coba kan ya Kang Alijon, saya Ya. coba ke Mbak Nia saya coba karena 1 bulan ini saya udah memberikan, berarti besok saya nggak bisa kasih lagi. Jangankan 10 bintang, 2 bintang aja nggak bisa, jadi cuma 1 aja ya yang diberikan ke pegawai yang sama. Mas Ada Wahyu lagi Adi, nih Mbak. oh Iya. ya ini punya saya sudah habis dibagi tiap bulan nih Mas Wahyu Adi, sip deh udah membagikan bintangnya, makasih banget ya. Siapa lagi Kang Alam? Ada dari Mas Wahyu Adi juga, jadi Oh dia iya, bertanya gimana? kalau pemberian bintang apakah bisa dilakukan pada weekdays aja atau pas weekend juga bisa gitu atau tanggal merah? Kebetulan karena saya ngasihnya harusnya sih bisa ya Kang ya, kayak Nadine kan kepakainya juga setiap hari kan, kalau kita kerja di weekend aja juga bisa kan, liburan juga bisa, tengah malam aja kita bisa tetap kerja kan gitu. Jadi seharusnya sih kalau pemberian penghargaan ini juga bisa ya, asalkan jangka waktu 1 bulannya itu ya 10 bintang itu gitu ya.
Tapi jujur saya belum pernah nyoba sih ngasih bintang pada saat weekend atau liburan ya, tapi harusnya bisa sih Kang Alam. Karena saya ingatnya biasanya pas kayak gini nih, pas lagi ada acara, terus wah ini orang bagus banget nih presentasinya gitu ya. Saya kasih bintangnya. Jadi langsung saya ingat. Cuman kalau weekend liburan biasanya waktunya biasanya seringnya sama keluarga gitu ya, jadi lupa. Baik, baik. Terus Mbak Afi ini ada kelihatan siapa yang memberikan bintangnya gitu ya Mbak ya? Iya betul Kang. Berarti ini mungkin kabar buruk buat para secret admirer gitu ya, jadi nggak bisa dengan rahasia mengagumi gitu. Loh nggak apa-apa dong Bisa Kang. jadi ini juga ya, jadi jalan taruh gitu ya. Apa Jadi gimana? jalan perkenalan terlebih. Oh Ya iya mungkin bisa bisa. jadi jalan untuk perkenalan gitu ya. Iya bisa jadi, boleh Kang. Jadi suatu ketika ya kita ada kegiatan terus wah ini MC-nya bagus banget atau presentasi orang ini bagus banget gitu ya. Terus kita ngasih bintang gitu ya. Terus nanti si yang itu wah siapa nih yang ngasih bintang saya gitu ya. Boleh boleh ini bisa jadi perekat apa ya namanya? Hubungan gitu ya antara pegawai di Kementerian Keuangan. Bener Kang? Bener banget. Bisa jadi. Oke. Terima kasih Mbak Afi. Ya. Ya, baiklah Sobat KI Serban semua, ini ada yang sudah resen ya. Ya, jadi kita Oh, ya, juga boleh. sediakan sesi diskusi dan tanya jawab. Yang pertama boleh ada Mas Nasrul Syapa dari Serban, ya, dari kepegawaian ya. Silakan Mas Syapa, boleh langsung open mic. Ya, terima kasih Mas Alam. Izin bertanya sedikit tadi seperti yang di 2 pertanyaan boleh? Boleh Mas Syapa. Yang pertama terkait yang dikatakan Pak Kemis tentang penggunaan BMN tadi khusus tentang laptop kantor ya. Laptop kantor kan kadang lemot ya, untuk digunakan kerja itu kadang agak sulit. Terus sehari-hari kita kerja menggunakan laptop sendiri. Apakah laptop kantor itu boleh digunakan untuk pribadi karena seperti tuker gitu, yang laptop pribadi dipakai untuk kerja kantor, yang laptop kantor mungkin kadang-kadang digunakan untuk pribadi, seperti itu. Yang kedua terkait masalah bintang ya. Jatah 10 itu 1 bulan itu bulan Masehi gitu Mbak, maksudnya September dapat 10, Oktober dapat 10 atau gimana? Karena saya tadi coba yang bulan kemarin sudah saya habiskan 10 itu di tanggal 30. Nah, tadi saya nyoba lagi mau memberikan bintang itu enggak bisa. Katanya kuotanya bulan ini sudah habis. Apa karena itu belum 30 hari sejak 30 September itu ada gimana Gi? Seperti itu Mas Alam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa kita langsung tanggapi ya. Yang pertama terkait dengan penggunaan BMN, ditujukan kepada Pak Kemis. Pak Kemis silakan. Ya Mas Alam. Terima kasih Mas Safa atas diskusinya ya. Prinsipnya sih kalau BMN itu tetap kita gunakan untuk keperluan kerja ya. Tapi mungkin ya memang kondisi terutama laptop yang dipinjamkan oleh kantor mungkin tidak kompatibel buat kita, apalagi Mas Safa kan ngolah ACF yang kayak aplikasi pengolahan yang agak berat gitu. Tapi kalau untuk laptop kantor sih, kalau bisa ditukarkan aja ya ke kantor ya, dari yang lebih canggih gitu. Tapi kalau misalkan tetap kondisi tidak memungkinkan, ya secara prinsipnya tetap tidak bisa digunakan untuk keperluan pribadi gitu ya. Harus digunakan untuk yang keperluan kerja kita. Mungkin nanti bisa kita diskusikan dengan pengelola BMN di bagian umum kalau ada hal seperti ini. Itu mungkin Mas Safa terkait dengan BMN yang dipinjamkan kepada kita. Ya, mungkin karena keterbatasan BMN juga gitu ya, yang tersedia mungkin ada kebijakan tertentu. Mungkin gitu Mas Eva. Ya, terima kasih Pak Kemis, Mas Alam. Siap. Untuk pertanyaan kedua ini terkait dengan kuota bintang, Mbak Afi bisa silakan. Oke, terima kasih Mas. Baik banget nih, 10 bintangnya dihabiskan, keren-keren. Ini pegawai lain juga harus kayak gini nih ya, habiskan juga ya bintangnya ya.
Harusnya ini kalender Masehi ya, dari September 1 September sampai 30 September gitu ya. September kan sampai 30 ya. Nah, jadi harusnya habisnya per bulan gitu ya. Kalau tadi Mas Syafa bilang apa namanya? Jadi pada saat ini kan apa September, Oktobernya udah waktu pas mau ngasih udah habis gitu ya Mas Syafa ya? Iya Mbak, barusan mau ngasih tadi nyoba nggak bisa. Karena mungkin Tapi Mas ya. ya gimana Mbak? Tapi Mas Syafa yang Oktober waktu pas tanggal 1 itu udah kembali 10 kan? Belum sempat ngecek sih Mbak dulu, baru ngecek ini tadi. Dicek lagi kan Mas Alam jadi Mas Syafa kan ketahuan nih pemberi bintang atau pada saat kita memberikan bintang ketahuan kan September itu udah 10 belum, Oktober udah 10 belum. Jadi ketahuan nih kalau misalkan Oktober udah 10 ya otomatis nanti sabar ya November nanti baru dikasih lagi 10 bintangnya. Tapi kalau misalkan nih tadi ternyata 10 bintangnya dikasihkan September tapi Oktober kok jatahnya langsung habis gitu ya. Nanti bisa koordinasi ke saya juga bisa, atau bisa sebenarnya ada bukan pengaduan ya, terkait, apa namanya, aplikasi Nadine ini juga bisa nanti bisa ke saya juga, tapi bisa ada juga, apa namanya, salurannya cuman saya agak lupa, nanti saya email-in ya, Service Mas. desk mungkin ya, Mbak? Iya, heeh, service desk, cuman ada email-nya sebenarnya kalau satunya service desk apa ya? Saya pernah dikasih tahu sama Setjen, nanti saya kasih link-nya ke Mas Syafa ya, kalau enggak ke service desk itu, gitu. Tapi Iya, siap. semoga karena ini aja ya, karena Mas Syafa udah terlalu baik gitu ya, Oktober udah dikasih 10 gitu ya, jadinya November nunggu sampai November, gitu, Iya. Mas Syafa? Oktobernya belum sih Mbak, Oktober Oh, Oktober belum ya? Udah belum dicek? belum 30 baru 1. Oktober Oh, baru baru 1, yang lain 30 September semuanya. Ya Ya, nanti oke. mungkin Iya dicoba ya, ya siap, terima soalnya kasih. Mungkin ada iya. kesalahan sistem kali ya, Mas Iya, Syafa ya, heeh, karena kan iya. harusnya ada kuota 9 lagi gitu ya di Oktober. Betul. Ya, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti dengan menghubungi tadi service desk khusus untuk ini. Ya, ke service desk juga Tapi ada bisa. satu lagi, ya ada satu lagi yang resen ini, kasih dari tadi, resen mungkin pegang. Ada Mbak Nur Komaria. Silakan Mbak Nur Komaria, bisa diutarakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kang Alam. Ini mau tanya, tadi kan kalau yang penghargaan itu yang dijelaskan sama Mbak Afi, itu ada ininya ya, reward-nya financial dan non-financial. Nah, itu pemberian reward-nya itu tuh per bulan atau sampai dengan akhir tahun nanti baru ada reward-nya, seperti itu. Itu aja pertanyaan saya. Baik, terima Terima kasih. kasih. Mungkin Mbak Afi lagi bisa langsung ditanggapi terkait dengan reward-nya, katanya kapan, Mbak Afi? Ya. Udah penasaran ya, bakal siapa yang dapat gitu ya. Baik, karena ini masih pilot project dan masih revisi PMK-nya gitu, maka Setjen itu masih merekapitulasi, reward-nya itu di akhir tahun gitu. Jadi, karena pilot project masih dilihat nih dari kemarin bulan September, Desember. Nah, nanti dilihat, bagaimana kelanjutannya dan juga yang paling tinggi siapa aja nanti reward-nya diberikan di akhir tahun gitu, Mbak. Menjawab? Kalau per bulan pengen Terima banget kasih. gitu ya, tapi Iya kan per bulan seru ya, kita ya, berkompetisi. bener. Iya. Makin ini ya, tergugah Iya. gitu ya, pengen Heeh. motivasinya ya, heeh. Cuman ya itu karena masih pilot project, kemarin Setjen bilangnya sih di akhir tahun dulu untuk yang sekarang gitu. Semoga tahun ke depan bisa per bulan gitu ya. Baik, demikian Mbak Nur Komaria, jadi masih pada tahun. Oke, ini ada pertanyaan lagi melalui chat, tapi Jafri kayaknya malu. Apakah dimungkinkan presensi di BPPK menggunakan satu aplikasi saja? Ini mungkin kaitannya terkait dengan tadi ya, penerapan kode etik. Mungkin bisa ditanggapi Mbak Rizka. Silakan Mbak Rizka. Ya, siap. Terima kasih Kang Alam. Jadi, jadi pertanyaannya kenapa boleh nggak ya gitu ya? Iya, ini karena kan kita satu aplikasi saja gitu dua ya. Dua platform gitu Mbak. Ya, mungkin kita
menjelaskan kondisi yang saat ini dulu gitu ya Kang Alam ya, bahwa aplikasi yang kita gunakan saat ini kenapa masih 2, karena kita membutuhkan Mona ini untuk rekap penghitungan dalam sisi keuangannya gitu Kang Alam. Nah, kenapa nggak pakai Kemenq aja ngerekap keuangannya? Karena di aplikasi Kemenq itu rekapan akhirnya itu belum kompatibel untuk digunakan oleh tim kita di Setban, khususnya bagian keuangan dan juga kepegawaian dalam hal keuangannya dan juga dalam menghitung akumulasinya gitu ya. Nah, makanya kita masih membutuhkan Mona. Namun kita beberapa terakhir kita sudah berkoordinasi nih Kang Alam dengan TIK, dan TIK juga berkontak dengan Pusintek gitu ya. Di mana kita tindak lanjutnya adalah ke depannya, jadi kita gunakan aplikasi Kemenq saja nih, jadi Monanya tidak usah presensi, karena kadang lupa ya Kang ya, saya juga kadang gitu tuh, udah di Mona tapi Kemenq-nya saya lupa, karena 2 aplikasi gitu ya, maklum udah umur gitu ya. Nah, jadi nanti kita ke depannya harapannya bisa menggunakan Kemenq-nya aja nih Kang Alam, nanti berurusan dapurnya ditarik ke Mona, nah itu urusan dapurnya, nanti kita tunggu saja gitu ya Kang Alam ya. KI, TIK sedang berkoordinasi dengan Pusintek mengenai aplikasi ini gitu. Gitu Kang Alam. Baik, insya Allah kedepannya jadi cuma prioritas di Kemenq gitu ya Mbak ya? Iya, gitu Kang Alam. Jadi kita masih menunggu koordinasi nih, Setban dengan Pusintek gitu ya. Siap. Ini mohon izin Mbak, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, cuma karena keterbatasan waktu gimana ya? Kita tampung dulu aja dan kita bahas di kesempatan berikutnya. Iya, boleh. Nanti jawabannya di-share di Setban aja, Kang. Oh, boleh, nanti, boleh. Di grup Setban di chat ya jawabannya ya. Iya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini mengingat keterbatasan waktu gitu ya. Mohon izin ini episode 23 kegiatan Setban 1 kali ini kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Sobat KI semua, dan tentunya kami dari Kepatuhan Internal sebagai tim yang bertugas pada kesempatan ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyajian kegiatan ini. Semoga materi yang dijalani, diskusi yang disepakati, dan pertanyaan yang terjawab dapat menambah bekal bagi kita sebagai aparatur sipil negara untuk senantiasa berkinerja dengan baik. Sampai jumpa pada kegiatan Setban 1 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.